pagi Pak Anu, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Husen, kabar baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini Pak Anu, nanti kan Bapak mau melaksanakan proses coaching ya bersama Pak Supri. Ya. Sebelum melaksanakan proses coaching, nanti saya akan mengamati sebagai observer. Di situ nanti saya juga akan menilai apakah pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Kemudian apakah juga sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Termasuk juga apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan yang sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pada kegiatan coaching nanti itu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya Pak? Kompetensi coaching ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya? Ada 3 kompetensi. Dari ketiganya itu mana yang akan difokuskan pada coaching nanti Pak? Ya, yang akan difokuskan pada coaching nanti yaitu kehadiran sepenuhnya atau presence. Present berarti yang difokuskan ya. Kalau boleh tahu dari present itu indikator ketercapaiannya apa Pak? Indikator ketercapaiannya adalah saya dapat meningkatkan konsentrasi atau fokus terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali permasalahan-permasalahan dari coach itu, dan coach itu sendiri juga dapat memberikan solusi dari dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih atas informasinya Pak. Selamat melaksanakan coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kanu. Ya, waalaikumsalam, selamat siang Pak Supri. Mohon maaf ini Pak Kanu, saya mengganggu jam istirahat yang sebentar. Ya. Apakah Pak Anu bersedia ini untuk saya minta waktunya sedikit? Ya, boleh Pak. Ngobrol. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya dan waktunya. Begini Pak Kanu, saya ada permasalahan ini ketika saya melakukan pembelajaran itu. Anak-anak kurang antusias, kemudian juga mereka kurang fokus, dan bahkan beberapa kali itu mereka minta diselesaikan atau minta sudah Pak lah ini selesai lah olahraganya, Selesai lebih cepat. Iya, selesai lebih cepat, padahal waktunya masih Lama. panjang kayak gitu. Itu permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran saya Pak Menu. Hari ini saya punya waktu luang yang banyak. Monggo Pak Supri kalau ingin berbincang-bincang, mungkin mengutarakan permasalahan yang ada. Tetapi mohon maaf, tujuan dari percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, nanti setelah selesai apa yang diharapkan dari percakapan ini. Mungkin Pak Supri menginginkan apa dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Untuk harapan saya dari percakapan kita ataupun ngobrol kita kali ini ya Pak Anung, itu memang adanya sebuah solusi dari permasalahan yang tadi sudah saya utarakan dengan, sehingga di dalam pembelajaran kedepannya itu nanti ada perubahan baik di dalam siswanya itu, sehingga pembelajarannya lebih efektif dan efisien seperti itu Pak. Lalu apa kondisi ideal dalam pembelajaran yang Pak Supri harapkan? Ya, untuk kondisi ideal yang menurut saya nih Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan di materi PCOK itu ya memang ketika sudah di lapangan anak-anak yang fokus mengikuti pembelajaran, kemudian tidak ada drama-drama lah dengan alasan panas lah, capek lah, ataupun sudah pengen mengakhiri pembelajaran padahal waktunya masih lama. Mungkin dari pembelajaran yang sudah Pak Supri laksanakan, mungkin ada hal-hal yang masih kurang
atau faktor-faktor yang sekiranya masih belum dilaksanakan atau mungkin terkendala dengan mungkin sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah. Oh iya Pak Anu, memang sekolahnya kan memang untuk alat-alat peraga khususnya di olahraga itu memang sangat-sangat kurang Pak Anu. Iya. Bahkan kita untuk matras 6 lantai itu juga sekolah saya itu nggak punya. Terus kemudian untuk bola-bolanya, untuk sepak bolanya ya hanya satu, itu pun sudah rusak seperti apa. Kemudian pokoknya untuk alat-alat peraga itu sangat-sangat kurang lah menurut saya Pak Anu. Kira-kira rencana dari Pak Supri untuk bisa melengkapi sarana tersebut sehingga anak-anak bisa tetap belajar, itu kira-kira rencana yang akan dilakukan itu seperti apa? Baik Pak Anu, untuk rencananya ya dalam pembelajaran itu supaya anak-anak lebih semangat lagi, kemudian anak-anak juga dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tanpa alasan dan lain sebagainya. Itu saya punya ide, ini baru saya dapatkan Pak Anu setelah kita ngobrol ini. Idenya itu nanti saya akan membuat alat bantu ini ya, alat bantu pembelajaran. Nanti saya juga bisa membuat sendiri ataupun dengan dibantu dengan anak-anak ya. Toh itu juga untuk nanti kegiatan anak-anak, kita juga bisa melibatkan anak-anak untuk membuat alat bantu itu. Kemudian mungkin bisa juga saya menggunakan metode bermain atau permainan sehingga anak-anak tanpa sadar dan terasa sudah melakukan pembelajaran itu, namun mereka tanpa sadar ya ketika melakukan dengan bermain kan mereka dengan rasa senang mengikuti, sehingga mereka tanpa sadar sudah melakukan tujuan pembelajaran yang saya berikan, tapi mereka dengan senang hati mengikuti seperti ini Pak. Berarti Pak Supri akan membuat alat bantu seperti bola. Betul. Dengan bantuan anak-anak, jadi bekerja sama dengan anak-anak dan akan melakukan permainan-permainan edukasi sehingga anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, ini Pak, dari pembelajaran sudah Pak Supri lakukan ini dari level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi pembelajaran saat ini itu berada pada level berapa? Untuk pembelajaran pada saat ini ya Pak, saya hitung dari 1 atau 2 bulan ini ya Pak, itu untuk rentang level 1 dari 10 saya rasa dalam pembelajaran itu untuk minat anak terhadap pembelajaran, terus motivasi, terus fokus anak itu masih di rentang 5 Pak. 5. Iya ya. Masih rentang 5. Untuk selanjutnya ketika Pak Supri nanti membuat alat bantu seperti bola dan permainan edukatif itu sudah dilaksanakan, kira-kira pada kondisi tersebut di akhir itu yang diharapkan pembelajaran tersebut berada pada level berapa? Untuk gambaran kedepannya ya Pak, ya. Yang saya harapkan untuk gambaran kedepannya setelah saya menerapkan itu tadi, membuat alat bantu pembelajaran, terus menciptakan permainan-permainan yang sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran itu sendiri, saya rasa target saya untuk rentang nilainya itu 9. 9? Iya 9. Ya, level 9 saya rasa juga sudah cukup baik untuk pembelajaran anak-anak tingkat SD ya. Kapan atau mungkin waktu yang akan dilakukan untuk membuat tadi apa yang sudah direncanakan, membuat alat peraga atau alat bantu seperti bola dan melaksanakan permainan itu kapan yang akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya sendiri saya rasa karena ini membutuhkan waktu, tenaga ya Pak, karena saya harus membuat alat peraga, kemudian saya juga harus menyiapkan bahan-bahannya, kemudian saya juga harus berpikir bentuk-bentuk permainan seperti apa yang sesuai dengan
pembelajaran itu sesuai dengan temanya atau materinya kan saya butuh waktu paling enggak untuk menyiapkan itu semua paling enggak saya butuh waktu 1 atau 2 hari sehingga untuk pelaksanaannya di lapangan untuk pembelajaran kemungkinan di hari ketiganya atau keempat tapi tetap di minggu ini Pak. Ya. Jadi akan segera dilakukan supaya materi pembelajarannya juga segera tersampaikan dengan alat bantu itu yang diharapkan anak-anak bisa tertarik mengikuti pembelajaran itu dan tidak lagi banyak alasan untuk mengakhiri pembelajaran padahal waktunya masih panjang. Iya, betul. Ya, baiklah, semoga apa yang Pak Supri telah rencanakan untuk pembelajaran olahraga sehingga mendapatkan hasil yang baik, sehingga materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada anak dan semuanya itu demi kemajuan peserta didik kami. Baik, terima kasih sekali Pak untuk Pak Hanung. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan curhatan saya tentang pembelajaran. Kemudian Pak Hanung juga sudah menyelakan waktunya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu jam istirahatnya Pak Hanung. Saya juga senang kalau Pak Supri bisa ngobrol dengan saya untuk mengutarakan setiap permasalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Mungkin Pak Supri punya permasalahan yang lain, silahkan saja datang kepada kami pasti punya banyak waktu. Terima kasih Pak Anu untuk tawarannya. Insya Allah kalau saya ada apa permasalahan saya curhat lagi Pak Anu. Mohon maaf ini Pak Anu Pak Anu ada kegiatan, tujuan saya kita juga sudah saya dapatkan solusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit ya Pak Anu. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anu, gimana kabarnya? Selamat siang Bapak, kabar baik? Ya, Sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Pak Anu, tadi kan saya sudah menyaksikan langsung proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Supri ya. Alhamdulillah sudah dengan lancar. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang Bapak sudah lakukan pada proses coaching tadi itu dan apa yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching tadi? Ya. Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan beberapa kompetensi antara lain yaitu hadir secara penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Indikator ketercapaiannya yaitu terdapat pada kompetensi hadir secara penuh. Hadir secara penuh pasti. Hadir secara penuh ya, dengan saya bisa meningkatkan konsentrasi ya terhadap kegiatan coaching, yaitu bisa lebih memahami permasalahan apa yang dihadapi oleh seorang coach. Begitu ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya selama proses coaching berlangsung Pak. Berarti Anda sudah memfokuskan kepada hadir secara langsung begitu ya Pak? Hadir secara penuh. Hadir secara penuh maksudnya begitu. Nah, kemudian dan juga sudah sesuai dengan alur cerita yang Bapak sampaikan tadi itu, yaitu dari mulai identifikasi, kemudian tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Terus Pak, untuk kompetensi apa lagi yang perlu Bapak tingkatkan untuk coaching berikutnya Pak? Saya akan meningkatkan kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dua kompetensi itu yang selanjutnya akan saya tingkatkan atau saya kembangkan. Baiklah, terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dalam pelaksanaan coaching. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.